Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safariana, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Samarinda, program studi hukum keluarga jurusan ilmu syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara atau prosedur persidangan dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih cerai gugat itu. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri atau yang disebut sebagai penggugat terhadap seorang suami atau yang disebut sebagai tergugat. Jika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan, apa saja sih berkas yang harus dibawa? Yang pertama adalah surat gugatan. Surat gugatan ini difotokopi untuk diserahkan kepada majelis hakim, panitra, dan juga kepada pihak tergugat. Kemudian, syarat yang kedua adalah buku nikah. Jika tidak memiliki buku nikah, maka Anda bisa meminta duplikatnya kepada KUA di mana Anda menikah dahulu. Yang ketiga adalah surat pernyataan dari lurah untuk bercerai. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kartu tanda penduduk. Yang kelima adalah kartu keluarga. Kemudian selanjutnya, jika memiliki anak, maka melampirkan akta kelahiran anak. Kemudian yang ketujuh adalah surat izin atasan yang berlaku bagi TNI, Polri, dan pegawai negeri sipil. Kemudian selanjutnya, jika di dalam gugatan tersebut diajukan pula gugatan terhadap harta bersama, maka perlu melampirkan dokumen-dokumen tentang kepemilikan harta benda, diantaranya seperti sertifikat tanah, kemudian BPKB, dan surat jual beli, serta lain sebagainya. Selanjutnya adalah surat visum dari dokter apabila di dalam perceraian tersebut terdapat kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, itulah tadi beberapa berkas yang harus disiapkan atau yang harus dibawa ketika Anda ingin mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Selanjutnya, setelah menyiapkan kelengkapan dokumen, Anda dapat mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama. Kemudian selanjutnya, Anda akan diminta untuk membayar panjar. Kemudian, setelah perkara didaftarkan, Anda akan menunggu untuk persidangan, biasanya selama 2 atau 3 minggu setelah perkara didaftarkan. Selanjutnya, bagaimanakah proses persidangan dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama? Yang pertama, yaitu upaya perdamaian atau mediasi. Dalam proses persidangan ini, majelis hakim akan meminta identitas atau kartu pengenal dari pihak penggugat dan tergugat maupun kuasa hukumnya masing-masing. Kemudian, majelis hakim akan menanyakan identitas tersebut untuk memastikan kebenarannya. Selanjutnya, majelis hakim akan mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak. Namun, di dalam sidang kali ini, penggugat mempunyai hak untuk menolak berdamai dengan tergugat atau suami. Di dalam proses mediasi ini akan dipimpin oleh hakim pengadilan atau mediator non-hakim, di mana para pihak atau penggugat sendiri mempunyai hak untuk memilih mediator yang mana yang akan dijadikan pemimpin di dalam persidangannya, baik mediator non-hakim ataupun mediator yang ada di pengadilan agama. Jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka penggugat diminta untuk mencabut gugatannya. Akan tetapi, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau perdamaian, maka akan dilanjutkan kepada sidang yang kedua. Sidang kedua, yaitu pembacaan surat gugatan. Di dalam proses persidangan kali ini, majelis hakim harus menyatakan sidang ditutup untuk umum karena merupakan perkara perceraian. Selanjutnya, akan dibacakan isi gugatan dari perceraian tersebut yang berisi yang pertama, identitas dari kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Kemudian alasan dari perceraian itu mulai dari awal pernikahan hingga memunculkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga
yang mendorong terjadinya perceraian. Kemudian yang terakhir yaitu berisi tuntutan atau permintaan hukum. Kemudian apabila tergugat belum menjawab surat gugatan dari penggugat, maka penggugat berhak untuk mengubah, mencabut, dan mempertahankan isi gugatannya. Apabila penggugat mempertahankan isi gugatannya, maka dilanjutkan ke sidang berikutnya, yaitu jawaban tergugat. Jawaban tergugat ini boleh dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian yang keempat, replik penggugat. Setelah tergugat membacakan isi jawaban gugatannya, maka penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapi isi dari jawaban tergugat. Dalam persidangan kali ini, penggugat bisa saja tetap pada isi gugatannya atau malah membenarkan atau bisa juga membantah isi dari jawaban tergugat. Kemudian yang kelima adalah duplik tergugat. Setelah penggugat membacakan repliknya, maka tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi isi atau pernyataan istri atau penggugat. Namun, apabila tidak bisa disepakati, tidak ada yang disepakati di antara kedua belah pihak, maka akan dilanjutkan ke proses persidangan berikutnya, yaitu proses persidangan pembuktian. Kemudian selanjutnya sidang pembuktian. Di dalam tahapan ini, para penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti atau dokumen pendukung di dalam pembuktian ini. Misalnya seperti akta kelahiran anak jika mempunyai anak, kemudian buku nikah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian pihak penggugat dan tergugat pun diberikan kesempatan untuk menghadirkan para saksi-saksi di dalam proses persidangan pembuktian ini. Kemudian selanjutnya, setelah proses acara persidangan pembuktian, maka dilanjutkan dengan kesimpulan para pihak, yaitu penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan kesimpulannya dari hasil proses persidangan menurut pandangan mereka masing-masing. Dalam proses persidangan ini, penggugat maupun tergugat boleh menyampaikannya secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian selanjutnya adalah putusan hakim. Setelah selesai musyawarah para majelis hakim, maka sesuai dengan jadwal persidangan, pada tahapan ini akan dibacakan putusan hakim, yang mana isi putusan pengadilan agama bisa memunculkan kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama adalah gugatan dikabulkan. Dalam hal ini, apabila tergugat tidak menerima, maka tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding. Yang kedua, gugatan diterima. Apabila dalam hal ini tidak menerima putusan hakim, maka penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding di pengadilan agama. Yang ketiga, gugatan ditolak. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan yang baru. Setelah putusan dibacakan semuanya, maka hakim akan menanyakan kepada kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, apakah bisa menerima putusan hakim ini atau akan melakukan upaya hukum selanjutnya. Maka hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak selama 14 hari untuk berpikir apakah tetap dengan putusan hakim ini atau akan melakukan upaya hukum selanjutnya. Setelah pembacaan putusan hakim, maka secara otomatis penggugat dan tergugat belumlah bercerai, karena putusan hakim ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah 14 hari pasca dibacakannya putusan tersebut. Nah, jika selama jangka waktu 14 hari tersebut tergugat mengajukan upaya hukum banding, maka pihak penggugat dan tergugat belumlah bercerai atau putus pernikahannya. Selanjutnya, penggugat dan tergugat akan melakukan proses persidangan berikutnya, yaitu di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Setelah sidang selesai dan putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, maka Anda dapat mengambil akta cerai di Kepanitraan Pengadilan Agama, biasanya 3 minggu setelah putusan hakim. Nah, itulah tadi prosedur tata cara proses persidangan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Hazanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.